got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya Ibu, lihat dulu. Coba duduknya rapikan dulu. Udah rapi belum? Mejanya? Pakaiannya udah rapi? Sudah? Ya, oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, biar ilmu kalian bermanfaat, ya kita berdoa dulu ya. Coba pimpin Ananda Bilal. Ini. Siap membaca doa. Alhamdulillah tadi kalian sudah berdoa ya. Sekarang Ibu mau absen dulu. Hadir semua hari ini? Hadir. Ada yang tidak berangkat? Hadir ya? Hadir semua? Ya Alhamdulillah hadir semua. Sekarang Ibu mau menanyakan materi yang kemarin, ya minggu kemarin. Mengenai senangnya berteman ya. Senangnya berteman. Ya di dalam Islam, berteman itu dengan siapa saja. Ya, dengan siapa? Dengan siapa saja. Nah, negara kita kan berbeda-beda kan? Ya, beda agama, beda suku ya. Kita harus saling menghormati. Ya, jangan pilih-pilih teman. Sama saja. Yang membedakannya apa? Di hadapan Allah. Apa yang membedakan? Keimanannya, ketakwaannya ya. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai ibadah haji. Itu tujuannya adalah peserta didik dapat memahami makna dan tujuan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna haji dalam Islam serta dampaknya terhadap masyarakat. Yang terakhir, peserta didik dapat mendemonstrasikan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan ibadah haji. Ya. Biar kita lebih semangat belajarnya, karena kita mengenai atau materinya mengenai ibadah haji, jadi speakingnya itu tepuk haji. Oke, ya kita mulai. Tepuk haji. Yang kelima, setiap muslim yang mampu pergi ke Baitullah pada bulan Zulhijjah dan pulang menjadi haji mabrur. Ada 6 rukun dalam haji. Kepada Arafah, sa'i 7 kali, lalu cukur rambut, dan yang terakhir adalah tepi. Alhamdulillah tadi kita sudah ice breaking ya. Anak-anak coba perhatikan video berikut ini. Belajar manasik haji untuk anak. Coba perhatikan gambar berikut ini. Sedang apakah orang-orang ini sedang melaksanakan apa? Ibadah haji, lagi melaksanakan sholat ya. Terus di Ka'bah ini orang-orang juga bertawaf ya. Nah, di mana itu tempatnya? Di Mekah ya, Ka'bah, di depan Ka'bah. Dalam Islam apa sebutannya? Sebutannya apa? Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, apa yang kalian ketahui tentang ibadah haji dan bagaimana pelaksananya? Apa itu ibadah haji? Apa tadi ibadah haji? Ibadah haji? Ibadah haji adalah orang yang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Iya, apa lagi? Apa itu ibadah haji? Ada lagi yang mau jawab? Apa lagi? Ibadah haji?
menziarahi Ka'bah. serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Setiap umat Islam memimpikan bisa menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah. Iya, oke. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika melihat orang lain yang sedang melaksanakan ibadah haji? Bagaimana perasaannya? Senang. Apakah kalian pengen pergi ibadah haji, pergi haji? Pengen. Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji pengertiannya adalah secara bahasa bermaksud atau berkunjung. Ibadah berarti datang dengan menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Perintah melakukan ibadah haji ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Kata lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong nanti anak-anakku ikutin ibu ya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Ya, yang artinya di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Nah, yang berikutnya, syarat wajib haji. Yang pertama, apa syarat wajib haji? Terus? Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis haji. Nah, ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad adalah melaksanakan hajinya saja. Ya. Jamaah haji yang memilih cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji ifrad biasa dipilih oleh jamaah haji yang masa waktu wukufnya sudah dekat, kurang lebih 5 hari. Namun pada umumnya dikaitkan haji ifrad itu ialah mendahulukan haji daripada umroh. Artinya melaksanakan haji dahulu ya, dan setelah selesai haji baru melaksanakan umroh. Nah, dengan niat haji ifrad, yakni labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian jenis haji yang kedua, haji tamatu. Haji tamatu itu melaksanakan umroh lebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji tamatu diwajibkan membayar dam nusuk sesuai ketentuan manasik. Pelaksanaan haji tamatu dimulai dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Ya, dengan niat haji tamatu, labbaik Allahumma umratan, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Yang ketiga, yang terakhir itu haji kiron. Haji kiron, apa itu haji kiron? Itu melaksanakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Nah, dalam hal ini jamaah haji kiron wajib membayar dam nusuk. Pelaksanaan haji dengan cara kiron dapat dipilih bagi jamaah haji yang karena sesuatu hal ia tidak dapat melaksanakan umroh sebelum dan sesudah hajinya, termasuk diantaranya jamaah haji yang masa tinggalnya di Mekah sangat terbatas. Melaksanakan haji kiron dimulai dengan bersuci dan mandi dan berwudu, kemudian berpakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berniat haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Oke, baca. Nah, sekarang rukun hajinya. Ya, rukun haji yang pertama melaksanakan ihram, keduanya wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah. Apa sih melaksanakan ihram itu? Dengan menggunakan
pakaian ihram dan bermikot. Pakaian ihram itu melambangkan persamaan, ya, tidak ada perbedaan suku, ras, dan bangsa. Kemudian wukuf di Arafah, artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar. Yang terakhirnya tawaf ifadah, yaitu ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri, dan berjalan kaki bagi yang mampu. Ya, yang tidak mampu menggunakan kursi roda. Nah, ini lafaz talbiyahnya. Nanti kalian tolong ikutin ya apa yang Ibu bacakan. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kuasaan milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, kemudian sa'i, ya tadi rukun haji, adalah ibadah berjalan kaki atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ibadah sa'i ini mengajarkan manusia untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah. Terakhir, tahalul. Setelah melaksanakan sa'i, jamaah haji bertahalul, yaitu dengan memotong atau mencukur rambut kepala paling sedikitnya 3 helai rambut. Nah, ini adalah ibadah membersihkan kotoran yang ada di kepala. Nah, sekarang mengenai wajib hajinya. Wajib haji apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam atau denda. Ya. Berihram dari mikot. Nah, apa itu mikot? Nah, mikot itu batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Seperti mulai berihram dari Bukit Yamlam bagi jamaah haji yang datang dari Indonesia. Nah, mikot itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, mikot apa? Zamani. Yang kedua, mikot makani. Nah, mikot zamani itu mikot yang dilakukan pada bulan haji. Nah, sedangkan mikot makani, apa itu mikot makani? Tempat untuk memulai ihram. Kemudian mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah, perjalanan dari Arafah ke Mina. Dengan cara para jamaah haji sholat maghrib dan isya dijamak atau sholat isya dengan 1 kali adzan dan iqamah di Muzdalifah untuk bermalam lagi. Kemudian melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan cara para jamaah haji melempar kerikil sebanyak 7 butir berturut-turut sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini lapannya nih. Bismillahi Allahu Akbar. Rajmal li syayatin wa yudalli rahmani. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kutukan bagi segala setan dan ridho bagi Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah ibadah hajiku ini haji yang mabrur dan sa'i yang diterima. Terus ya Allah, jadikanlah ini haji yang mabrur dan dosa yang diampuni. Nah, doa ini dibaca setiap kali melempar 7 kali itu, melempar kerikil ya dengan 1 jamarah. Ya, melempar jamarah merupakan salah satu rukun haji yang dilakukan dengan cara melempar 7 batu kecil ya, 3 tiang di komplek jembatan Jamarah Kota Mina. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mengikuti atau memperingati saat Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya melempar syaitan dengan batu. Kemudian mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau disebut hari apa? Hari Tasyrik. Hukumnya sunnah bermalam semalam penuh dari sore sampai fajar atau 2/3 malam. Nah, melempar jumrah ula, wusta dan Aqobah pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dalam rangka memperingati atau pada saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menyembelih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tawaf ifadah, yaitu melaksanakan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota
Mekah. Terus meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Nah, kalau dilanggar akan dikenakan denda atau dam. Nah, ini sunnah dalam haji. Ya, diantaranya sholat sunnah di Hijri Ismail. Sholat sunnah ini dapat dilaksanakan kapan saja. Nah, apabila keadaan memungkinkan. Terus membaca talbiyah. Sunnah dibaca selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari nahar atau Idul Adha. Bacaan talbiyahnya, ya kita bersama-sama baca ya. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Terus sunnah dalam haji yang berikutnya, sholat sunat tawaf di belakang makom Ibrahim. Terus masuki Ka'bah, rumah suci sambil berdoa. Itu sunnahnya ya. Nah, larangan bagi orang yang berhaji, yang pertama, larangan bagi laki-laki itu memakai pakaian yang berjahit. Nah, jadi laki-laki tidak boleh berpakaian yang berjahit, ya. Terus memakai tutup kepala juga tidak boleh, ya, laki-laki. Dan memakai alas kaki atau kaos kaki itu yang menutupi mata kaki juga tidak boleh. Nah, larangan bagi perempuan, dilarang menutup muka, nggak pakai cadar, ya, itu dilarang, tidak boleh. Terus kedua telapak tangan, pakai kaos tangan, itu tidak boleh. Nah, larangan bagi laki-laki dan perempuan itu memakai wangi-wangian, kecuali yang dipakai sebelum niat. Ya, memotong rambut atau bulu-bulu badan yang lainnya, memotong kuku, mengadakan akad nikah, memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci, kemudian tubuh dan pendahuluannya itu ya. Larangan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya itu menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslim. Kemudian kedua, ibadah haji menjadi ibadah menjadikan kita kembali ke fitrah. Yang ketiganya, menumbuhkan jiwa pengorbanan. Yang keempat, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Terus yang kelima, membangun persaudaraan Islamiyah sedunia. Ya. Nah, ini coba kalian lihat gambar ini. Ya, kesimpulan-kesimpulan gambar yang ini. Coba gambar yang pertama tuh apa? Gambar apa itu? Ka'bah. Kemudian yang berikutnya, gambar berikutnya, samping aja, yang di atas. Orang yang akan melaksanakan atau ada yang berada di Padang Arafah yang mau melaksanakan wukuf. Terus apa lagi? Gambar apa yang berikutnya? Ka'bah. Terus orang yang sedang berdoa ya, atau sedang melaksanakan niat di Mekah ya, di samping Ka'bah. Kemudian gambar apa lagi tuh? Orang yang berkeliling tuh, berkeliling Ka'bah. Melaksanakan tawaf. Nah, itu ada cara urutan berhaji itu ya. Kemudian apa lagi? Ya, lihat kemudian ini tahalul ya. Yang terakhir itu tahalul. Jadi kesimpulan dari pembelajaran tadi mengenai ibadah haji itu, ibadah haji dan umroh merupakan ibadah penting dalam agama Islam yang memiliki nilai spiritual yang mendalam. Ibadah ini merupakan rukun Islam yang ke berapa? Dalam rukun Islam yang ke-5 dan wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu. Ibadah haji dan umroh merupakan sarana untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah haji dan umroh merupakan sarana untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa dan mendapatkan balasan dari surga. Terus ibadah haji dan umroh merupakan sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan umroh merupakan sarana untuk menumbuhkan rasa persaudaraan umat Islam. Kemudian ibadah haji merupakan sarana untuk mendapatkan pengalaman pencerahan rohani. Ibadah haji juga merupakan sarana untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ibadah haji merupakan sarana untuk mengenang sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, sebelum Ibu bagikan kelompok, kita biar lebih semangat lagi, speaking lagi ya. Ya, tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Ya. Ya, tugas kelompok 1 yaitu menyebutkan isi
Ya, yang tadi Ibu bagikan, ya ada gambarnya itu, menyebutkan isi dalam gambar tata cara ibadah haji. Ya, lihat gambarnya tuh. Terus yang kelompok 2 menjelaskan urutan dalam gambar jamaah haji. Ada? Ya, nih kelompok 2 sebelah sini. Yang kelompok 3 yang di tengah menjelaskan tentang rukun haji. Ya, silakan kerjakan. Ayo, udah bagiin aja, dibagikan, biar jangan sendiri. Nah, siapa yang ngerjain yang pertama? Bilang, kan, pulpennya mana? Nih, kelompok 2. Nah, tuh. Dani boleh, gini. Dani, ini Dani. Tuh, Dani. Iya. Baca nggak? Bisa kan? Ikut gabung, kok ngelamun? Lihat, dilihat, dilihat. Sudah? Ya udah, Dani aja, Dani. Dani itu mau selesai. Kenapa? Ya udah tinggal itu aja dicoret. Ya? Untuk semangat tuh. Ma. Ayo cepetan. Ini. Ini udah. Ya boleh. Sini nih. Nih kayak ini nih. Sama. Sama. Udah. Sudah. Udah aku aja. Apa? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Nah, kita akan mempresentasikan setiap kelompoknya. Dari kelompok 3 dulu ya. Ya, kelompok 3 mana kelompok 3? Rukun haji. Sini. Semuanya maju. Yuk, semuanya maju. Ayo. Bima, Adi, Tiara, Nok, ayo sini. Nah, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ini tugasnya. Ya, silakan Nok. Nok. Yang pertama apa? Dimulai miqat, kedua tawaf kudum, ketiga sa'i dan Marwah. Ya, coba diganti lagi terusnya. Nah, itu ya. Udah? Ada lagi? melempar Oh iya. jumroh al-ula wusta dan Stop. Terus? ke-12 tawaf wadah. Udah? Yaitu presentasi dari kelompok 3 mengenai apa? Rukun haji ya? Laksanaan haji, rukun-rukunnya. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangannya buat kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2, nah itu gambar jumrah, ya jumrah atau balang ya. Siapa yang baca? Dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu jumrah bisa disebut juga dengan jumrah dunia, yaitu
yang dekat dengan Masjid Al-Falah jumlah yang pertama lempar jumlah ini disebut juga dengan lempar jumlah kecil. Jumlah wusta adalah lempar dengan batu kerikil. Tahap kedua pertengahan. Jumlah akobah disebut lempar batu sebalang yang batu kerikil pada tahap terakhir atau pada tingkat yang besar. Ya, oke, makasih presentasinya kelompok 2. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya buat kelompok 2. Ya, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 1. Silakan mengenai tata cara ibadah haji. Ya, ini tadi keliru ya. Rukun haji ini kelompok 1. Yang kelompok 3-nya itu tentang tata cara ibadah haji. Ini rukun haji ya. Ya udah, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja rukun haji? 1. Niat ihram. Niat haji karena Allah sambil mengatakan labbaik Allahumma hajjah. 2. Wukuf berdiam diri di Arafah tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. 3. Tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad dan selesai di rukun yang sama. 4. Sa'i berlari kecil sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Terus selanjutnya? Tahallul mencukur rambut. Ya, yang terakhir. Berarti sudah meninggalkan malam itu. Iya. Oke, ya itu kelompok 1 ya, mengenai rukun haji. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selamat. Ya, alhamdulillah tadi kalian sudah melaksanakan tugasnya dan mengerjakannya juga dengan baik. Ya. Dan telah mempresentasikan. Jadi kesimpulan dari tugas-tugas kelompok tadi, yang pertama mengenai tata cara ibadah. Tata cara ibadah haji itu dari mulai mikot, tawaf, sa'i dan sofa ke Marwah, ke Mina, wukuf di Arafah, mabit atau bermalam di Muzdalifah, lempar jumrah akobah, menyembelih kurban, tahallul atau bercukur rambut, tawaf ifadah, lempar jumrah ula, wusto dan akobah, tawaf wada atau perpisahan. Kemudian yang kelompok berikutnya disimpulkan mengenai jumrah ya. Jumrah sohir yaitu adalah balang atau lempar batu kerikil pertama atau ula. Kemudian jumrah wusto yaitu lempar atau balang dengan batu kerikil pada tahap kedua atau tahap pertengahan. Yang berikutnya yang ketiga jumrah kubro adalah lempar atau balang dengan batu kerikil pada tahap terakhir atau pada tingkat yang besar. Yang kelompok terakhir disebutkan yaitu rukun dalam ibadah haji. Niat ihram dengan niat haji karena Allah melafalkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjat. Kemudian wukuf berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbenam matahari. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari rukun Hajar Aswad sampai dengan selesai. Sa'i berlari kecil sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Kemudian tahallul, mencukur atau memotong rambut. Yang terakhir tertib. Ya berurutan, ya tertib itu berurutan dan tidak meninggalkan rukun. Ya alhamdulillah pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Ya nanti minggu depan kita akan belajar mengenai materinya kurban ya, kurban. Itu aja. Sebelum Ibu akhiri, kita baca doa dulu yaitu membaca surat Al-Asr. Ya, mari kita sama-sama membaca surat Al-Asr. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.